Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus seorang kepala rumah ibadat. Ia menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan bersama murid-muridnya mengikuti orang itu. Pada waktu itu seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, karena katanya dalam hati, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan dikau." Maka sejak saat itu juga sembuhlah wanita itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling serta orang banyak yang ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak itu tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk. Dipegangnya tangan si anak, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bu Retno masih ingat lagu yang ada kata-kata "Kau datang" yang gini nih, "Kau datang dan pergi sesuka hatimu, oh teganya di kau." Mbak Retno kan sering datang pergi Singaraja toh. Begitu juga Mas Sis. Siapa punya lagu itu? Tidak tahu. Yang penting rajin datang dan pergi ya. Oke, Bapak Ibu Saudara-saudari, datang dan pergi itu dua kata dan dua hal yang penting untuk orang beriman. Tidak cukup kita beriman. Kita dibaptis lalu kita menjadi orang beriman Katolik. Tidak selesai dengan setelah dibaptis, masalah selesai. Karena yang saya bilang tadi di bagian pengantar, air yang ditumpahkan waktu kita dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, lalu dikukuhkan dengan pengurapan minyak, itu cumanlah benih awal dari hidup beriman. Perlu dirawat dan dipelihara. Makanya ada istilah Allah yang memberi pertumbuhan itu karena kita ingin merawat benih iman itu. Maka istilahnya katekese berkelanjutan itu penting. Kita sering kalau sudah baptis sudah selesai tidak muncul lagi. Terus bagaimana perawatannya? Beberapa saat lalu saya pernah bilang perlu maintenance iman. Dan cara merawat iman itu apa? Datang dan pergi. Datang ikut misa, datang ikut doa, datang berjumpa dengan Tuhan. Kenapa kemudian lagi-lagi saya bilang untuk mereka yang mau menikah, KPP bagian spiritualitas perkawinan suruh datang misa saja. Karena tidak ada gunanya dapat teori. Iman itu dan hidup rohani itu bukan soal teori tapi soal kehidupan. Jadi harus ada aktivitas datang dan pergi. Dalam Injil kita mendengar seorang penjaga bait Allah datang kepada Yesus, meminta kepada Yesus. Ia datang karena ia percaya kepada Yesus. Tidak mungkin dia datang kalau dia tidak percaya. Dan karena dia datang berjumpa dengan Yesus, Yesus pun datang ke tempat di mana dia membutuhkan Yesus. Jadi Yesus datang ke rumahnya. Demikian juga perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun. Dia datang kepada Yesus. Dia tanpa malu dan ragu mendekati Yesus dan menjamah jubahnya. Karena dia percaya. Jadi tidak cukup beriman dan percaya. Dibutuhkan datang.
Anda perlu datang berjumpa dengan Tuhan. Saya pikir Yesus juga pernah bilang begini, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Jadi datang dan percaya, percaya dan datang. Kita datang misa dan ke gereja itu bukan soal sesuka hati. Jadi kau datang dan pergi misa sesuka hatimu. Ini bukan soal suka dan tidak suka, soal waktu sisa atau tidak. Tapi ini pilihan iman karena kita percaya dengan kita datang, Tuhan pun datang di dalam diri kita, hidup kita, keluarga kita, rumah kita, pekerjaan kita. Persis seperti ketika seorang perwira penjaga rumah bait Allah itu datang meminta kepada Yesus, Yesus datang ke rumahnya. Jangan lupa pula ketika Sakeus datang mau berjumpa dengan Yesus sampai panjat pohon, lalu Yesus bilang, Sakeus turun, aku mau datang ke rumahmu. Jadi kalau mau Tuhan datang ke rumah kita, ke keluarga kita, ke hati kita, ke hidup dan pekerjaan kita, datang. Tidak cukup bilang saya percaya, saya beriman. Itulah kenapa kita diajak untuk terus datang misa, karena itu adalah cara terbaik untuk kita mengungkapkan dan menunjukkan iman, dan itulah cara terbaik untuk memanggil Yesus datang di dalam diri dan hidup kita. Demikian juga seorang perempuan yang mengalami sakit pendarahan. Kita tahu di bacaan yang lain pada saat lalu, dia itu sudah habis semuanya. Tidak ada yang tersisa. Yang tersisa cuma iman. Dan iman itulah yang dia pakai untuk ketika mendengar Yesus lewat, dia datang. Dan dia tidak berjumpa langsung dengan Yesus. Dia datang dengan iman, dengan keyakinan, asalku jamah jumbai jubahnya, aku akan sembuh. Dan sembuh dia. Jadi Yesus merespon iman dan kedatangannya dengan berbalik dan berkata kepada dia. Yesus bilang apa? Teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan dikau. Jadi Yesus itu cepat merespon kita kalau kita berkorban untuk datang. Bapak Ibu, Anda datang misa, Anda datang karena apa? Jangan datang karena ada waktu atau kalau lagi tidak bekerja. Tapi datanglah karena Anda percaya dengan Anda datang, Tuhan juga datang ke hidup Anda. Itu paling penting. Jadi Yesus itu jangan berpikir tidak mengamati dan melihat kita yang rajin datang. Kalau kita rajin datang, apapun keperluan kita, Tuhan datang ke rumah kita, ke tempat kerja kita. Coba lihat bos-bos dan orang-orang yang tidak datang. Tuhan datang ke sana. Datang nggak? Beda. Jadi iman tidak cukup, perlu datang. Dan satu hal lagi, pergi. Kita banyak bepergian, pergi kerja, pergi urus ini itu. Tapi coba hitung berapa kali kita pergi ke gereja. Ketika Yesus bilang kepada orang-orang banyak yang meniup seruling dan juga yang ribut karena melihat anak itu sudah mati, Yesus bilang apa? Pergilah. Karena ini tidak mati tetapi tidur. Kenapa? Ini kumpulan orang yang tidak percaya. Yesus usir, pergi. Jangan sampai Yesus juga usir kita pergi karena apa? Kita datang tunggu ada kebutuhan. Dan saya rasa kita manusia ya, kalau ada orang yang datang karena dia butuh sesuatu baru ketemu dan datang kepada kita, pasti gerah juga kita. Pasti kita bilang, pergi kau nih, kalau kau tidak ada kebutuhan pasti kau tidak datang. Giliran kau butuh baru kau datang. Tapi kalau orang datang tanpa kebutuhan, tapi datang karena ingin membina relasi yang intim, saya pikir tanpa dia butuh pun kita tahu apa yang dia sedang butuhkan. Dan itulah Tuhan. Jadi kalau kita rutin datang misa, kita tidak perlu berpikir tentang apa yang kita minta. Tuhan lebih dahulu tahu apa yang sedang kita butuhkan. Dan Bapak Ibu, inilah kenapa saya itu lebih suka kamu itu datang misa. Supaya Tuhan datang dalam diri dan keluargamu, dalam hidupmu, dalam pekerjaanmu. Saya sendiri rajin merayakan misa dan mendatangkan kamu, karena saya tahu bahwa saya tidak punya apa-apa untuk memberikan sesuatu kepadamu. Kehebatan seorang imam itu bukan pada membangun secara fisik, bukan bangun ini, bangun itu, tapi ketika umatnya itu rajin ikut misa. Kenapa waktu kali lalu saya bilang begini, yang membuat saya menyesal itu dan membuat saya tidak bahagia,
Ketika orang yang kita harapkan rajin ikut misa karena itu adalah pilihan iman, malah kemudian lebih mengutamakan kerja daripada datang misa. Apa artinya Anda rajin ketika suatu saat Anda mengutamakan kerja dari misa, padahal itu bukan jam kerja. Jadi misa itu bukan pada jam kerja, tapi kita kerja setiap jam, hanya 45 menit kita misa. Kenapa? Tuhan melihat kita datang. Dan Yesus bilang apa? Datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu memikul beban berat, aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Kalau kita tidak datang, bagaimana kita dapat? Apalagi sampai di sini Tuhan yang jamu kita. Nah, inilah hebatnya iman Katolik. Sudah kita datang, Tuhan jamu dengan makanan rohani, dengan sabdanya, dengan tubuh dan darahnya. Cari di mana Tuhan kayak gini? Gratis lagi. Pernah kan satu kali saya upload di grup cerita tentang uang 50.000 kan. Uang 50.000 nih kalau kita bawa ke mall rasanya kurang. Tapi kalau kita bawa ke misa untuk kolekte, 50.000 itu rasanya banyak sekali. Kemarin kita ngobrol di tempat makan sama Bapak Uskup. Lalu dia bercerita tentang Romo Gede bercerita kolekte di Sumbawa itu kecil. Lalu Bapak Uskup bilang, bagaimana bisa kecil Romo? Kalau kamu punya umat 1.000, dia kolekte 2.000, kali sudah. Berarti satu kali misa dengan kolekte 2.000, umat 1.000 dapat 2 juta kan? Bagaimana bisa kecil? Hanya 1 juta, 1 juta. Tapi inilah gambaran hidup kita Bapak Ibu. Kita terlalu banyak perhitungan dengan Tuhan. Tapi sudahlah, Tuhan itu juga tidak berhitung dengan kita. Karena yang paling penting bagi Tuhan itu kita datang. Akhirnya seorang perwira atau penjaga bait Allah datang meminta kepada Yesus tanpa amplop kok, tanpa uang. Dan Yesus juga tidak lihat amplop itu. Lihat kerelaannya datang karena iman, Yesus datang ke rumahnya. Demikian juga perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun, dia tidak bawa apa-apa, kan sudah habis juga kekayaannya, urus itu penyakit. Yesus tidak menuntut itu. Dan kita juga tidak dituntut itu oleh Tuhan. Kita datang misa itu tidak dituntut. Yang penting bawa diri, persembahkan diri, berjumpa dengan Tuhan, mengalami keintiman dengan Tuhan, supaya Tuhan itu juga terus memperhatikan kita. Marilah kita bersyukur karena Tuhan selalu memberikan kita kesempatan datang dalam misa. Semoga Tuhan datang dalam diri kita, hidup kita, pekerjaan kita, keluarga kita, perjuangan hidup kita. Dan untuk Roland dan Sisilia, nama baru Sisilia ya. Kenapa saya berani membaharui janji baptismu dan menikahkan kamu? Karena kamu sudah rajin datang. Kalau kamu tidak rajin datang, saya tidak berani untuk menikahkan. Tapi jangan datang karena kamu mau menikah. Setelah itu tetap dirawatnya. Ya Roland ya. Hari ini baptismu dibaharui untuk menjadi Katolik, dan teruslah merawat iman ini dengan datang misa, datang berdoa, datang ke gereja. Kita yang lain juga jangan pernah ragu dan takut untuk datang, karena kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan pun pasti datang kepada kita. Dan lagi-lagi ingat lagu itu, kau datang dan pergi sesuka hatimu, oh teganya engkau. Yesus juga bisa bilang begitu kepada kita. Kalau datang misa karena suka-suka itu tidak penting, tapi kalau datang misa karena kita percaya, itu yang memberikan rahmat dan keselamatan. Semoga Tuhan memberkati.